Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan tugas kami yang berjudul populasi dan sampel untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Juni Iswanto, SE. Ini kelompok kami. Pertama, Armita Khairunisa dengan NIM 20201142900815. Yang kedua, Lailatul Fahmi dengan NIM 20202142908122. Yang ketiga, Muhammad Muiz Afandi dengan NIM 20202142900820 dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk tahun ajaran 2023. Materi dari tugas kami yaitu A. Populasi, B. Sampel, C. Teknik sampling, D. Menentukan ukuran sampel, E. Contoh menentukan ukuran sampel, F. Cara mengambil anggota sampel. A. Populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Misalnya, akan melakukan penelitian di sekolah X, maka sekolah X ini merupakan populasi. Sekolah X mempunyai sejumlah orang atau subjek dan objek yang lain. Hal ini berarti populasi dalam arti jumlah kuantitas, tetapi sekolah X juga mempunyai karakteristik orang-orangnya, misalnya motivasi kerjanya, disiplin kerjanya, kepemimpinannya, iklim organisasinya, dan lain-lain. Dan juga mempunyai karakteristik objek-objek yang lain, misalnya kebijakan, prosedur kerja, tata ruang kelas, lulusan yang dihasilkan, dan lain-lain. Populasi adalah keseluruhan kelompok individu-individu, kelompok atau objek di mana Anda ingin menggeneralisasikan hasil penelitian, misalnya warga negara, mahasiswa di universitas, atau karyawan perusahaan menurut Suwe dan Ritter 2007. Dalam penelitian, pemahaman tentang populasi sangat penting karena sampel yang representatif akan diambil dari populasi. Sampel sebagai bagian dari populasi diharapkan dapat direkrut dengan cara tepat, sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan, baik pendekatan kualitatif maupun kuantitatif. Jenis-jenis populasi. Dalam sebuah penelitian, hasil penelitian akan digeneralisasikan ke populasi. Populasi adalah target or theoretical population, dan populasi yang terlalu luas memungkinkan peneliti untuk memperkecil populasinya dikenal dengan accessible or study population. Hal ini tersebut bertujuan agar peneliti membatasi populasi hanya pada populasi yang dapat dijangkau oleh peneliti. Dalam penelitian, khususnya penelitian kuantitatif, seorang peneliti harus memahami dengan baik populasi penelitian. Secara umum, terdapat beberapa jenis populasi yang dikenal dalam penelitian, yaitu populasi target atau target population dan populasi terjangkau atau accessible population menurut Chatbul 2011. A. Populasi target atau target population adalah kumpulan dari keseluruhan kasus, orang, atau objek di mana hasil penelitian akan digeneralisasi. B. Populasi terjangkau atau accessible population adalah kumpulan dari seluruh kasus, orang, atau objek yang sesuai dengan kriteria penelitian yang tersedia dan terjangkau untuk peneliti. Populasi juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu populasi target atau target population dan populasi sampel, sample population. Menurut Daniel dan Kors 2018. A. Populasi target adalah populasi yang ingin dibuat menjadi sebuah kesimpulan. Dengan kata lain, populasi target adalah populasi penelitian di mana peneliti akan membuat kesimpulan hasil penelitiannya.
B. Populasi sampel adalah populasi yang diambil dari sebuah sampel. Dengan kata lain, populasi sampel adalah populasi di mana peneliti mengambil sampel dalam penelitian akan dilakukan. B. Sampel. Sampel adalah perhitungan efisien waktu dan biaya. Dan masalah penelitian di mana penelitian dengan pengambilan sampel dapat mempertinggi ketelitian karena jika peneliti terhadap populasi belum tahu dapat dilakukan secara teliti. Seorang peneliti dalam suatu penelitian harus memperhitungkan dan mempertimbangkan hubungan antara waktu, biaya, dan tenaga yang dikeluarkan dengan tingkat persesi yang akan dipertimbangkan dalam menentukan jumlah sampel. Penentuan ukuran sampel yang bertujuan dapat mempresentasikan populasi dalam suatu penelitian, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam penelitian yang diamati. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul mewakili. C. Teknik sampling. Teknik sampling ada dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. 1. Simple random sampling. Dikatakan simple karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan setara yang ada di dalam populasi itu. 2. Proportionality stratified atau random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. 3. Disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi bersetara tetapi kurang proporsional. 4. Area cluster sampling atau sampling menurut daerah. Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, misal penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Kedua, non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. 1. Sampling sistematis. Sampling sistematis adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. 2. Sampling kuota. Sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. 3. Sampling independent. Sampling incidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan ketentuan. 4. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. 5. Sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. 6. Snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentu sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar, ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. D. Menentukan ukuran sampel. Jumlah anggota sampel sering dinyatakan
dengan ukuran sampel. Jumlah sampel yang diharapkan 1000% mewakili populasi adalah sarana dengan jumlah anggota populasi itu sendiri. Jadi bila jumlah populasi 1000 dan hasil penelitian itu akan berlaku untuk 1000 orang tersebut tanpa ada kesalahan, maka jumlah sampel yang diambil sama dengan jumlah populasi tersebut, yaitu 1000 orang. Makin besar jumlah sampel mendekati populasi, maka peluang kesalahan generalisasi semakin kecil. Dan sebaliknya, makin kecil jumlah sampel menjauhi populasi, maka makin besar kesalahan generalisasi atau diberlakukan umum. Berapa jumlah anggota sampel yang paling tepat digunakan dalam penelitian? Jawabannya tergantung pada tingkat ketelitian atau kesalahan yang dikehendaki. Tingkat ketelitian kepercayaan yang dikehendaki sering tergantung pada sumber dana, waktu, dan tenaga yang tersedia. Makin besar tingkat kesalahan, maka akan semakin kecil jumlah sampel yang diperlukan. Dan sebaliknya, makin kecil tingkat kesalahan, maka akan semakin besar jumlah anggota sampel yang diperlukan sebagai sumber data. Tabel penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu yang dikembangkan dari Isaac dan Michael. Untuk tingkat kesalahan 1%, 5%, dan 10%. Rumus untuk menghitung ukuran sampel dari populasi yang diketahui jumlahnya adalah sebagai berikut. Berdasarkan rumus tersebut dapat dihitung jumlah sampel dari populasi mulai dari 10 sampai dengan 1000. Dari tabel 5.1 terlihat bahwa makin besar taraf kesalahan, maka akan semakin kecil ukuran sampel. Sebagai contoh, untuk populasi 1000, untuk taraf kesalahannya 1%. Jumlah sampelnya 399. Untuk taraf kesalahan 5%, jumlah sampelnya 258. Dan untuk taraf kesalahan 10%, jumlah sampelnya 213. Dari tabel juga terlihat bahwa bila jumlah populasi tak terhingga, maka jumlah anggota sampelnya untuk kesalahan 1% sama dengan 664,5%, sama dengan 349, dan 10% 272. Untuk jumlah populasi 10 jurnal anggota sampel sebenarnya hanya 9,56, tetapi dibulatkan sehingga menjadi 10. Dalam nomogram Harry King tersebut, jumlah populasi maksimum 2000 dengan taraf kesalahan yang bervariasi mulai dari 0,3% sampai dengan 15%, dan faktor pengalinya yang disesuaikan dengan taraf kesalahan yang ditentukan. Dalam nomogram terlihat untuk confidence interval atau interval kepercayaan 80%, faktor pengalinya 0,780, untuk 85%, faktor pengalinya 0,785, untuk 95%, faktor pengalinya 1,195, dan untuk 99% faktor pengalinya 1,573. Contoh, misalnya populasi berjumlah 200, bila dikehendaki kepercayaan sampel terhadap populasi 95% atau tingkat kesalahan 5%, maka jumlah sampel yang diambil 0,58 dikali 200 dikali 1,195 sama dengan 19,12 orang. Tarik dari angka 200 melewati taraf kesalahan 5%, maka akan ditentukan titik di atas angka 60. Titik itu kurang lebih 58 untuk kesalahan 5%. Berarti tara kepercayaan 95%, sehingga faktor pengalinya 1,195. Contoh menentukan ukuran sampel. Akan dilakukan penelitian untuk mengetahui tanggapan kelompok masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah tertentu. Kelompok masyarakat itu terdiri 1000 orang yang dapat dikelompokkan berdasarkan jenjang pendidikan, yaitu lulusan
sarjana muda 300, SMK 500, SMP 100, SD 50 atau populasi bersetara. Jadi jumlah sampelnya 12,9 ditambah 77,4 ditambah 129 ditambah 25,8 ditambah 12,9 sama dengan 258. Jumlah yang pecahan bisa dibulatkan ke atas hingga jumlah sampel menjadi 13 ditambah 78 ditambah 129 ditambah 26 ditambah 13 sehingga menjadi 259. Riset dalam buku Research Method for Business 182.2253 memberikan saran-saran tentang ukuran sampel penelitian. Nomor 1, ukuran sampel yang layak dalam penelitian antara 30 sampai dengan 500. 2, bila sampel dibagi dalam kategori, misalnya pria, wanita, pegawai negeri swasta, dan lain-lain, maka jumlah anggota sampel setiap kategori minimal 30. 3, bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariator atau korelasi atau regresi ganda misalnya, maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Misalnya variabel penelitian ada 5, independen ditambah dependen, maka jumlah anggota sampel 10 dikali 5 sama dengan 50. 4. Untuk penelitian eksperimen yang sederhana yang menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota sampel masing-masing antara 10 sampai dengan 20. F. Cara mengambil anggota sampel. Menurut Sugiono 2013, sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki suatu populasi. Pengambilan sampel secara random lacak dapat dilakukan dengan bilangan random, komputer, maupun dengan undian. Bila pengundian dilakukan dengan random, maka setiap anggota populasi diberi nomor terlebih dahulu sesuai dengan jumlah anggota populasi. Karena teknik pengambilan sampel adalah random, maka setiap anggota populasi mempunyai peluang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Tahapan atau cara pengambilan sampel yaitu 1. Mendefinisikan populasi yang akan diamati. 2. Menentukan kerangka sampel dan kumpulan semua peristiwa yang mungkin. 3. Menentukan teknik untuk atau metode sampling yang tepat. 4. Melakukan pengambilan sampel atau pengumpulan data. 5. Melakukan pemeriksaan ulang pada proses sampling. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan beberapa tujuan, di antaranya untuk mendapatkan data yang lebih akurat, namun masih ada kaitannya dengan populasi yang menjadi sasaran suatu penelitian. Memberikan informasi yang berhubungan dengan populasi yang ingin diteliti. Dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan di dalam mengambil suatu keputusan. Sekian, apabila ada salah kata dan penulisan mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.